Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Al-Fakhri. Saya berasal dari Bengkayang. Saya sekarang berada di kelas 10 di Pondok Pesantren Labbaik Indonesia. Nama saya Iqlil Fadil, saya berasal dari Ketapang. Saya sekarang berada di kelas 10 Pesantren Labbaik Indonesia. Motivasi anak untuk masuk pondok pesantren yaitu ingin membahagiakan orang tua, yang kedua ingin berakhlak karimah, dan ingin menjadi seorang hafiz Quran. Dan cita-cita anak ingin menjadi hafiz Quran yaitu kelak di akhirat bisa memasakkan mahkota kepada kedua orang tua anak. Motivasi anak masuk ke pesantren ini adalah untuk mencari ridho Allah dan membahagiakan orang tua anak. Karena dengan menjadi anak yang berbakti, anak yang hafal Al-Quran, anak yang berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Karena di pesantren ini kami dididik untuk menjadi anak yang seperti itu. Dan saya mondok di Labbaik sudah 1 tahun. Saya sudah mondok di Labbaik selama 1 tahun. Pencapaian hafalan Al-Quran selama setahun di Pondok Pesantren Labbaik yaitu 9 juz. 9 juz. Sama. Perasaan saya selama mondok di Labbaik ada bahagia, ada senang, ada galau, dan ada sedih. Bahagianya itu ketika bisa mengenal lebih banyak teman, dan yang sedihnya itu ketika tidak mendapatkan setoran hafalan. Perasaan selama mondok, banyak perasaan yang dirasakan selama mondok. Ada perasaan senang, bertemu dengan banyak teman baru, bahagia, terkadang sedih, juga terkadang merasa capek. Tapi perasaan-perasaan itulah yang membuat hari kita berwarna di pondok. Perbedaan ketika masuk ke dalam pondok itu ialah jauh dari orang tua dan jauh dari saudara-saudara dan teman-teman lama. Perbedaan yang Anda rasakan ketika masuk ke pondok mungkin dari segi lingkungannya, kita bertemu dengan banyak teman-teman baru yang menjadi keluarga kita di pondok. Kita tinggal di bawah atap yang sama, kita makan sama-sama, dan melakukan kegiatan lain bersama-sama. Juga kita akan bertemu dengan ustadz-ustadz yang akan menjadi orang tua atau pembimbing kita selama di pondok. Hal-hal yang baik yang saya dapatkan di pondok ialah misal seperti hafalan Al-Quran dan bahasa. Alhamdulillah kami di sini menggunakan bahasa asing yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan kami juga mengubah diri kami dari yang sifat nakal dan menjadi yang lebih baik. Selain kita diajarkan ilmu-ilmu seperti bahasa, juga hafalan Al-Quran, kita di sini juga dididik untuk menjadi anak yang berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Jadi kita tidak hanya memiliki ilmu, tapi kita juga memiliki akhlak yang baik, menjadi anak yang berilmu dan berakhlak. Hal yang sedih ketika di pondok tuh ketika kita rindu kepada kedua orang tua. Mungkin selain dari merindukan orang tua, juga terkadang ketika target yang kita tetapkan tidak tercapai, kita merasa sedih. Contohnya target hafalan, ketika kita tidak berhasil mencapai target itu, kita merasa sedih. Cara mengatasi kesedihan kalau bagi anak itu cukup untuk membaca buku
dan berkumpul dengan teman-teman agar rasa rindu itu menghilang atau berkurang sehingga kita tidak merasakan kesedihan. Cara untuk mengatasi kesedihan itu, jika kita tidak mencapai target yang kita tetapkan, maka jadikan itu pelajaran dan berusaha lebih keras dari sebelumnya agar kita dapat mencapai target yang telah kita tetapkan. Apabila kita rindu dengan orang tua, kita juga bisa mengatasi kesedihan itu dengan cara menelpon orang tua, berkomunikasi, menanyakan kabar, dan lain-lain. Juga kita apabila kita merasakan tiba-tiba rasa sedih itu datang melanda hati kita bisa sibukkan diri kita dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat. Contohnya membaca buku, berolahraga, dan lain-lain. Kesan saya terhadap pesantren yaitu lingkungannya yang bersih dan pergaulan yang baik, dan di sini juga saya bertemu dengan teman-teman yang soleh. Dan pesan untuk pesantren, semoga kelak bisa menjadi pesantren yang lebih baik lagi dari sekarang dan dapat mengetatkan lagi program-program seperti tahfiz dan bahasa. Kesan Ana terhadap pesantren ini, Ana rasa pesantren ini merupakan pesantren yang unik, di mana pesantren ini Ana rasa satu-satunya pesantren yang bisa mendidik anak muridnya untuk mencapai 3 hal sekaligus: hafalan Al-Quran, bahasa Arab dan Inggris, serta akhlak yang mulia. Yang Ana rasakan dari banyaknya pesantren di Kalimantan Barat ini, satu-satunya pesantren yang dapat mencapai 3 hal tersebut adalah Pesantren Labaik Indonesia. Serta di pesantren ini ada banyak guru-guru hebat yang mendidik kami, guru-guru yang ikhlas dalam mengajar kami dan selalu memberikan nasihat yang baik kepada kami. Untuk pesan Ana kepada pesantren adalah semoga kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. Pesan untuk teman-teman yang takut pondok, mungkin di pondok ini antum akan mendapatkan teman-teman yang banyak sehingga ketakutan antum dan pondok itu hilang. Sebagaimana juga saya dulu pernah merasakan yang takut dalam pondok, dan lama-kelamaan banyak teman sehingga ketakutan itu hilang, dan akhirnya saya pun menjadi betah di pondok. Dan satu lagi, masalah antum jauh dari orang tua itu akan membuat antum mandiri ketika kedua orang tua antum telah tiada. Pesan untuk teman-teman yang masih takut mondok, la takhafu innallaha ma'ana. Jangan takut, sungguhnya Allah bersama kita. Jangan berpikir kalau masuk ke pondok itu suatu hal yang menakutkan atau menyeramkan. Insya Allah kalau niat kalian betul-betul benar untuk membahagiakan orang tua, untuk mencari ridha Allah, insya Allah di pondok kalian akan betah, kalian akan merasakan kenyamanan, karena di pondok kita akan merasakan banyak pengalaman yang tak bisa kita dapatkan di luar pondok. Pesan untuk Umi dan Abah, semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ana minta maaf atas perbuatan ana yang sering melawan dan sering membangkang Umi dan Abah. Pesan untuk ayah dan ibu di rumah, Fadil doakan semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fadil minta maaf selama 1 tahun di Labaik ini Fadil belum bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Fadil masih sering melakukan kesalahan, Fadil masih sering membantah, Fadil belum bisa menghadiahkan mahkota kepada ayah dan ibu.
Fadil minta maaf dan Fadil minta doanya. Semoga Fadil bisa menjadi anak yang berbakti, anak yang dapat membahagiakan ibu dan ayah, anak yang bisa membahagiakan orang tua di dunia dan di akhirat. Doakan Fadil dan teman-teman bisa menjadi anak seperti itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.